mengajar di SDN Keporejo 2, SDN Keporejo 2, Kecamatan Bedu, Kabupaten Jombang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam pelaksanaan uji kinerja ini saya mengajar dengan menggunakan aplikasi WA Group yang nantinya akan saya kombinasi dengan via call, karena di SDN saya itu untuk menggunakan via call dari awal sampai akhir mungkin nanti tidak bisa saya laksanakan karena terkendala jaringan. Di samping itu juga tidak semua murid saya itu mempunyai HP, karena HP juga dibawa orang tuanya bekerja, jadi mereka bisa belajar itu kalau ada orang tuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Langsung saya absen ya, Bu Guru ingin mengetahui sampean aktif apa tidak. Langsung saya panggil dengan via call seperti biasa. Saya mulai dari Dusun Suko. Siap, Bu. Siap, Bu. Belajarnya siap. Mas Dani, Mas Aldi, mana masih? Ayo angkat tangan Mas Aldi. Mas Eza, Mas Eza. Halo, angkat tangan. Oh. Udah siap belajar ya? Oh siap. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan? Iya. Mbak Cika berdoanya lewat voice saja ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu teman-teman. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa amala maqbula. Selesai. Terima kasih Mbak Cika. Untuk membaca Pancasila, Mbak Andini, ayo Mbak Andini, Pancasila Mbak Andini, direkam voice ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya anak-anak. Bagaimana? Tadi malam sudah belajar semua?
Sudah belajar belum? Sudah, Bu. 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 Ya, kemarin kita belajar tentang apa sih? Yaitu tentang keluarga inti. Sekarang kita lanjutkan belajar dengan di tema 4 di subtema 3, yaitu tentang kegiatanku. Kalau kemarin sampean itu belajar tentang keluarga inti, sekarang keluarga besar. Ya, silakan disimak video pembelajaran ini ya. Sekarang kita belajar di tema 4 subtema 3, yaitu tentang keluarga besarku. Kalau kemarin kita belajar di tema 4 subtema 2, yaitu tentang keluarga inti. Sekarang belajar di keluarga besarku, yaitu tentang keluarga besarku. Bu Guru akan kirim video, silakan disimak videonya sampai selesai. Nanti akan Bu Guru tanyakan tentang apa yang sudah kalian lihat di video itu. Silakan disimak. Silakan diklik linknya itu, nanti muncul video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 SD Hadijah Wonorejo. Berjumpa lagi dengan Bu Ima di video baru SD Hadijah Wonorejo. Anak-anakku semuanya, di pembelajaran hari ini di tema 4 subtema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu Ima akan mengajak kalian untuk menunjukkan sebuah tempat di mana tempat tersebut seringkali kalian lihat di rumah kalian masing-masing. Kira-kira tempat apa ya yang sedang Bu Ima duduki sekarang? Ya, betul sekali. Ini adalah sebuah ruang tamu di mana ruangan ini biasanya digunakan untuk anggota keluarga besar berkumpul ketika di rumah. Nah, kali ini Bu Ima akan mengajak kalian bersama untuk mengenal ada siapa saja sih anggota keluarga besar itu. Tetap simak video berikut ini ya teman-teman. Anak-anakku semuanya, di materi yang sebelumnya kita sudah belajar mengenal anggota keluarga inti. Apakah kalian masih ingat anggota keluarga inti itu terdiri dari siapa saja? Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Untuk materi hari ini, Bu Ima akan mengajak kalian untuk mengenal anggota keluarga besar. Tentunya, kalau anggota keluarga besar pastinya jumlah anggotanya semakin banyak. Tetap simak baik-baik ya teman-teman, agar kalian mudah memahami materi hari ini. Nah, Bu Ima akan mengenalkan anggota keluarga besar si Udin, agar kalian mudah memahami untuk menyebutkan anggota keluarga besar. Kira-kira anggota keluarga besar Udin itu ada siapa saja ya? Ada ayah Udin, ibu Udin, Udin, Mutiara, kakek Udin, nenek Udin, paman Udin, bibi Udin,
dan juga sepupu Udin. Jadi ada 9 anggota keluarga besar si Udin. Coba kita sebutkan lagi bersama-sama. Ada ayah Udin, ibu Udin, Udin, Mutiara, kakek Udin, nenek Udin, paman Udin, bibi Udin, dan juga sepupu Udin. Jadi, di dalam anggota keluarga besar itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, paman, bibi, dan juga sepupu. Jadi ada 9 anggota keluarga besar. Nah, kita sudah mengenal anggota keluarga besar Udin. Sekarang Bu Ima akan mengenalkan silsilah keluarga besar si Udin. Apakah kalian masih ingat apa itu silsilah keluarga? Ya, benar sekali. Silsilah keluarga adalah asal-usul keluarga. Biasanya dibantu dengan garis penghubung agar kalian mudah memahami untuk membaca silsilah keluarga. Nah, di sini ibunya Udin itu mempunyai orang tua, namanya Jamal dan Nani. Nah, Jamal ini adalah kakek si Udin. Lalu Nani itu adalah nenek si Udin. Nah, orang tua dari ibunya Udin itu mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Ismail. Ismail ini adalah kakak ibu Udin. Dan anak yang kedua namanya Fatimah. Fatimah ini adalah ibunya si Udin. Dan anak yang ketiga bernama Aisyah. Aisyah ini adalah adik perempuan dari ibunya si Udin. Lalu ibunya Udin itu menikah dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat ini adalah ayah dari Udin. Nah, Pak Rahmat itu mempunyai kedua orang tua yang namanya Kosasi dan Imas. Jadi Kosasi ini bisa disebut sebagai kakak Udin, kakek Udin. Sedangkan Imas ini bisa disebut dengan nenek Udin. Lalu orang tua dari ayahnya si Udin itu mempunyai 2 orang anak. Yang pertama adalah Pak Rahmat, ayahnya si Udin, dan yang kedua adalah Mina atau disebut dengan bibinya Udin. Lalu ketika ibunya si Udin, Ibu Fatimah menikah dengan Pak Rahmat, ayahnya si Udin, itu mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Mutiara. Mutiara ini adalah kakaknya si Udin. Dan anak yang kedua adalah Udin. Lalu bibinya Udin tadi itu menikah dengan Pak Ranto. Pak Ranto ini adalah suami bibi Udin dari ayahnya si Udin. Mereka mempunyai 1 orang anak yang bernama Dita. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa memahami silsilah keluarga besar si Udin? Nah, agar kalian mudah memahami, kira-kira sepupu itu siapa sih Bu Ima? Paman itu siapa sih Bu Ima?
nenek itu siapa dan kakek itu juga siapa. Nah, coba ya, Bu Ima akan mengulang kembali dan menjelaskan kembali agar kalian mudah memahaminya. Jadi, jika kita biasanya memanggil kakek, itu berarti ayah dari ayah atau ibu kita. Itu bisa dipanggil dengan kakek. Nah, kalau ibu dari ayah atau ibu kita, itu bisa dipanggil dengan nenek. Sedangkan kalau adik laki-laki dari ayah atau ibu, itu biasanya dipanggil dengan sebutan paman. Sedangkan anak dari paman atau bibi, itu biasanya kita panggil dengan sepupu. Coba ya, Bu Ima ulangi kembali. Kalau ayah dari ayah atau ibu kita, biasanya kita panggil dengan sebutan kakek. Sedangkan kalau ibu dari ayah atau ibu kita, itu dipanggil dengan sebutan nenek. Lalu adik laki-laki dari ayah atau ibu dipanggil dengan paman. Dan anak dari paman atau bibi biasanya dipanggil dengan sebutan sepupu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, itulah tadi materi kita hari ini di tema 4, subtema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang mengenal anggota keluarga besar beserta nama panggilan atau nama penyebutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian sebutkan dari video yang sudah ditayangkan Bu Guru tadi, di situ ada keluarga besar Udin. Coba disebutkan satu persatu ada siapa saja. Ayo, pinter-pinteran ya. Yang sudah bisa langsung kirim voice. Ayah Udin, Ibu Udin. Udin. Mutiara. Kakek Udin. Nenek Udin. Paman Udin. Bibi Udin. Sepupu Udin. Ayah, Ibu Udin, kakek Udin, paman dan bibi. Ibu Udin, ayah Udin, kakek Udin, nenek Udin, paman Udin, bibi Udin, Mutiara, anak dari paman Udin. Anak dari paman Udin. Ayah Udin, kakek, nenek, paman, ibu Udin, bibi Udin, sepupu. Ayah Udin, Ibu Udin, Nenek Udin, Kakek Udin, Bibi Udin. Iya, terima kasih. Ternyata kalian semua pinter-pinter. Coba Bu Guru bertanya sekarang, di keluarga kalian adakah yang seperti keluarganya Udin? Keluarga Udin kan keluarga besar. Ya, tidak hanya ada ayah, ibu, dan anak, tapi juga ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi. Ayo, siapa yang bisa menceritakan keluarganya sendiri yang seperti keluarganya Udin? Silahkan. Bu, keluarga saya ada 3. Ayah, mama, dan saya. Ada Bu, saya punya kakek dan nenek dan paman dan bibi.
juga kakak. Ada, Bu. Saya punya ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakak. Keluarga saya ada ibu, bapak, kakak, mas, adik, dan saya. Bapak, ibu, adik, nenek, saya, adik, bapak, bu, kak, Anja. Jadi keluarga Kesha. Keluarga Kesha, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Ya, terima kasih. Berarti sama juga bisa bercerita. Tadi ada yang menyebutkan di rumah saya ada ayah dan mama, nggak ada yang lain. Berarti itu tidak seperti keluarganya Udin. Nah, kalau ada ayah, ibu, dan anak, itu berarti keluarga apa dah? Keluarga inti. Nah, yang dinamakan keluarga besar itu dari keluarga inti ada tambahannya di dalam satu rumah itu. Apa di situ ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi. Nah, itu termasuk keluarga besar. Tapi kalau hanya ayah, ibu, dan anak itu keluarga inti. Seperti Mbak siapa tadi ya? Mbak Afrida. Mbak Afrida tadi menyebutkan ada ayah, ada mama, dan saya. Yang lainnya tidak ada. Berarti itu namanya keluarga inti. Terus tadi ada yang menyebutkan di rumah saya ada kakek, Bu, ada nenek, ada mas, ada ibu, ada ayah, dan ada paman. Itu berarti keluarga besar. Nah, saya ulangi lagi, yang dinamakan keluarga besar di rumahnya itu ada selain ayah, ibu, ya, terus dan anaknya. Tapi kalau di rumah itu ditambahi ada nenek, ada kakek, dan paman, itu sudah keluarga besar. Ya, dari sini mungkin ada yang bertanya, silahkan Bu Guru tunggu. Udah mengerti, Bu? Udah mengerti, Bu? Terima kasih kalau sudah jelas. Sekarang Bu Guru lanjutkan. Coba kalian buka buku temanya ya, buku tema 4 di halaman 90. Nah, di situ ada tabel. Coba sama ceritakan, nanti sama kerjakan ya, dikerjakan. Mungkin dari teman sampean itu ada yang dari daerah lain, seumpamanya dari Jawa Tengah. Nah, dari Jawa Tengah itu kalau memanggil kakeknya itu apa, kalau memanggil neneknya itu apa. Kalau dari Jawa Timur, kalau memanggil kakeknya itu apa, memanggil neneknya juga apa. Kalau dari Jawa Barat juga, kalau memanggil kakeknya apa dan memanggil neneknya apa. Kalau sama tidak punya teman dari daerah lain, ya nggak usah diisi, sama isi saja teman sampean yang dari daerah mana. Coba kalian kerjakan yang halaman 90 di video, kirim ke WA, saya tunggu. Kalau di sirah.
semuanya. Dan sekarang Bu Guru lanjutkan ya. Saya lanjutkan yaitu tentang silsilah keluarga besar Udin. Nah, silsilah itu apa sih? Silsilah itu adalah garis keturunan, ditunjukkan dengan gambar. Nah, coba sekarang sampean simak halaman 91 atau silakan simak di materi berikut ini. Di situ ya ada silsilah keluarga besar Udin. Bu Guru akan mengulangi dari apa yang sudah kalian lihat di video tadi. Nah, sekarang Bu Guru ulangi tentang silsilah keluarga Udin biar kalian semua tambah jelas. Nah, kakek Udin dari ibu. Ya, kakeknya Udin tapi dari ibu. Namanya Pak Jamal. Nah, istrinya Pak Jamal itu bernama Nani. Berarti Nani itu adalah neneknya Udin, juga dari ibunya Udin. Mungkin sampean bingung, ya. Sampean kan punya kakek, punya nenek, itu dua. Kakek juga dua, nenek juga dua. Iya apa tidak? Nah, neneknya kok dua ya? Iya, ya kan nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Kakek juga begitu, kakek dari ibu dan kakek dari ayah, seperti juga Udin. Nah, yang di sini kakek Udin dari ibu itu bernama Pak Jamal, nenek Udin bernama Nani, itu nenek dari ibunya Udin. Ya, terus kakek dan neneknya Udin itu mempunyai anak. Nah, anaknya bernama Pak Rahmat, yaitu ayahnya Udin. Nah, ayahnya Udin itu Pak Rahmat. Ibunya Udin siapa? Ibunya Udin itu adalah Ibu Fatimah. Nah, ayah dan ibunya Udin itu mempunyai anak dua. Yang pertama namanya Mutiara. Mutiara itu adalah kakaknya Udin. Terus dan mempunyai satu anak lagi yaitu bernama Udin. Berarti ayah dan ibunya Udin itu mempunyai anak dua. Yang pertama adalah kakak Mutiara dan Udin. Nah, dari sini ini sudah jelas apa belum? Kalau tidak nanti Bu Guru lanjutkan. Saya ulangi ya biar kalian tambah jelas. Kakek Udin bernama Pak Jamal, itu kakek dari ibu. Terus neneknya Udin bernama Bu Nani, itu nenek dari. Saya ulangi.
Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah, Bu Guru lanjutkan ya. Sekarang Bu Guru lanjutkan bercerita atau menjelaskan tentang garis keturunan dari ayah Udin. Yang tadi adalah dari Ibu Udin, sekarang ganti dari ayah Udin. Ya. Ayah Udin itu mempunyai ayah bernama Pak Kosasi dan ibunya bernama Imas. Berarti kalau Udin memanggil Pak Kosasi adalah kakek, memanggil Ibu Imas nenek. Kakek dan nenek tapi dari ayahnya. Yang kakek dan nenek dari ibunya tadi bernama Pak Jamal dan nenek Nani. Tapi kalau dari ayahnya, yaitu dari Pak Rahmat, bernama kakek Kosasi dan Ibu Imas. Nah, Pak Kosasi dan Ibu Imas itu mempunyai anak dua. Yang pertama adalah Pak Rahmat dan Ibu Nina, mempunyai adik perempuan namanya Nina. Nah, Bu Nina itu menikah dengan Pak Ranto, mempunyai anak Dita, mempunyai anak satu bernama Dita. Tapi kalau Pak Rahmat, yaitu ayahnya Udin, mempunyai anak dua. Siapa tadi? Yaitu kakak Mutiara dan Udin. Nah, dari sini sudah jelas apa belum? Kalau belum saya ulangi loh, biar sampean tambah jelas. Jelas, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru lanjutkan. Coba sampean buka halaman 92 dan 93. Coba dikerjakan di video, direkam video, terus kirim ke WA. Yuk, silakan. Ini sore, nanti. Iki, dok kene. Pak, Mak. Kene dah, Pak. Tenung momentane ono tuwek. Lho, P, Pak. Ini Bu iki lho. Terus nembak on juga ya. Iku lho. Ben, Tidak. Lho. A. ben. Nah. Apa? Apa mak? Mak, M. Ini sorry. M, sorry. Udah. Iki empat. Ah. Ono corona. Sudah selesai, Bu. Sudah ya, terima kasih ya anak-anak, sampai semuanya masih semangat belajar. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Ayo, Bu Guru senang loh kalau sampean bertanya. Berarti sampean mengerti apa dari penjelasan Bu Guru, terus sampean kok belum ada yang kurang dipahami, terus sampean bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan, saya tunggu. Ampun, Bu, sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah ya anak, saya kira untuk pelajaran hari ini yaitu tentang tema 4, subtema 3 tentang keluarga besarku. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai semangat belajar dari rumah sambil berdoa semoga wabah ini cepat hilang dari bumi Nusantara, terus sama bisa sekolah, belajar di sekolah bersama Bu Guru dan Bapak Guru. Dari apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir bisa disimpulkan yaitu
kalian semua dapat mengidentifikasi nama-nama keluarga besar Udin. Terus yang kedua, mengerti tentang silsilah keluarga besar Udin. Dan yang ketiga yaitu kalian semua dapat mengidentifikasi karya seni 2 dimensi yang telah kalian kerjakan tadi. Ya. Masih semangat ya Mas Zaki, mana Mas Zaki? Ya, saya kira sampai di sini pelajaran hari ini ya anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran ini, kita berdoa dulu. Tapi jangan lupa nanti Bu Guru akan kirim file evaluasi, terus dikerjakan. Kalau sudah selesai, difoto, dikirim lewat WA group. Oke, mengerti? Ayo Mas Zaki silakan dipimpin berdoa. Ayo dipimpin berdoa. Yang lainnya mengikuti ya. Ayo Mas Zaki silakan. Ayo Mas Zaki, ditunggu temannya loh. Bil alamin. Terima kasih. Sambil mengerjakan evaluasi, akan Bu Guru kirim video ya. Nanti ditirukan sambil mengerjakan lembar evaluasi sambil bernyanyi. Oke? Dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masih semangat ya. Dadah.